Gambaran tabel kontingensi. Saya akan sampaikan filosofi dari tabulasi silang. Apa prasyarat yang harus dipenuhi sehingga muncul rumus-rumus korelasi kontingensinya. Oke, perhatikan sini ya. Tabel kontingensi itu bentuknya berupa begini. Jadi ada tabulasi silang antara baris dan kolom. Di baris ini misalkan ada variabel X misalkan di sini ya. Di sini ada variabel X, di sini ada variabel Y. Nah, kemudian X ini terdiri dari beberapa kategori yang diukur secara nominal tadi. Misalkan ada X1, ada X2, sampai ada Xn misalkan. Ada N kategori. Yang Y juga gitu sama. Ada Y1, Y2, sampai seterusnya ada YN. Ya. Nah, sel baris pertama dan kolom pertama kita sebut, karena ini kita bicaranya nominal, berarti yang kita hitung adalah frekuensinya. Frekuensi dari variabel pertama dengan variabel kedua. Kita tulisnya di sel 11. Kemudian di sel berikutnya, di baris pertama kolom kedua, kita tulisnya N12. Dan seterusnya sampai di kategori terakhir dari variabel Y, kita tulis N. Kemudian ini 1, taruhlah kita sebut dengan I, gitu ya di sini. I. Nah, I-nya dari 1 sampai dengan N. Ini kalau baris dan kolomnya sama. Kalau baris dan kolomnya beda, misalkan di sini saya ganti dengan M, berarti ada sebanyak M kolom, ada sebanyak N baris, gitu ya. Nah, demikian juga di sini. Ini untuk N21, ini N22, dan seterusnya sampai N2I, di mana I-nya, di sini saya catat ya, untuk yang di sini, I-nya 1 sampai dengan M di sini, I-nya. Atau bisa ditulis juga I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Sebaliknya kalau kita bicara per kolom, oke, ini supaya enak, yang ini saya ganti J ya. Yang ini saya ganti J, sehingga bacanya J1 sampai dengan M, 1, 2 sampai dengan M. Untuk yang per kolom, kita akan tulis di sini adalah N yang terakhir ya, X. Ini kebetulan hurufnya sama. Kita ganti aja supaya beda. Pakai huruf L lah. Ini saya ganti. Ini saya ganti di sana M, di sini misalkan P, ya. Berarti di sini NP1, NP2 sampai N. Di sini harusnya N1M ya. Ini juga N2M. Di sini N P sampai M. Nah, di sini P-nya bisa kita simbolkan. Ya, kalau ini adalah di kolom ini adalah kita simbolkan I, maka I-nya bergerak 1, 2 sampai dengan terakhir di P gitu. Jadi sel ini, sel di tengah, kita bisa simbolkan NIJ ya. NIJ, di mana I-nya
1 sampai P, J-nya 1 sampai M. Gitu. Ini penyimbolan, gitu ya. Ini penyimbolan. Nah, sekarang, kalau ini kita jumlahkan, nah, sekarang saya bicara dulu tabel klasifikasi, ini kita sebut dengan tabel klasifikasi 2 arah ya. Ini kita sebut tabel klasifikasi 2 arah. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi ketika kita membuat tabel klasifikasi. Syarat yang pertama, adalah tabel ini harus bersifat exhaustive. Yang kedua harus bersifat mutually eksklusif. Apa itu? Yang dimaksud dengan exhaustive ini adalah semua data harus terdistribusikan ke semua sel. Jadi di sini semua data terdistribusi ke semua sel. Ya, selnya. Jadi nggak boleh ada sel kosong ini gitu. Lalu yang kedua, bersifat mutually eksklusif, artinya apa? Satu data, jadi setiap data harus ditempatkan hanya satu kali. Jadi nggak boleh ada data yang bisa muncul di 2 sel yang berbeda. Gitu. Nah, prinsip ini harus dipenuhi, teman-teman. Harus dipenuhi ya, exhaustive sama mutually eksklusif ini. Sehingga yang kita bicarakan waktu membahas korelasi kontingensi adalah pertanyaannya sederhana. Apakah 2 variabel ini bersifat independen atau tidak independen? Jadi kita bicara korelasi kontingensi ini berbicaranya soal apakah X dan Y independen. Pertanyaannya, seperti apa kondisi 2 variabel independen? Seperti apa kondisi variabel X dan Y itu tidak independen? Nah, kalau kita bilang saling berhubungan atau mempunyai hubungan antara X dan Y, berarti kondisi datanya tidak independen. Gitu ya. Nah, saya contohkan misalkan tabulasi silangnya atau tabel klasifikasinya hanya 2x2. Cuma ada N11, N12, N21, dan N22. Ini contoh. Ya, contoh. Ini kategori pertama untuk X. Ini kategori pertama untuk Y, dan ini untuk 2. Nah, kita akan bilang bahwa X dan Y akan kita katakan sebagai independen kalau kecenderungan sel ini terisi itu menyebar secara seragam, gitu ya, seragam. Tidak ada kecenderungan yang satu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, waktu menghitung korelasi kontingensi, akhirnya teman-teman akan diperkenalkan dengan istilah frekuensi harapan. Oke, kita bicara dulu dengan ada istilah frekuensi dan ada frekuensi harapan. Apa itu bedanya? Oke, nah di sini ketika kita bicara tabel 2x2, gini, ya, kalau tabel ini kita pecah jadi 2, di sini ada frekuensi aslinya, frekuensi asalnya N11,
N12, N21, N22. Ini frekuensi realnya, ya, frekuensi realnya. Kemudian yang dimaksud frekuensi harapan itu apa? Kalau ini kita tambahkan N11, N12 tambah N21 tambah N22, itu kan di sini. Kalau N11 tambah N12 kita tulisnya N1 titik. N21 tambah N22 kita tulis N2 titik. Kalau yang di bawah N.1. Itu kalau jumlah ke bawah, jumlah per kolom. Yang ini N12 tambah N21 kita tulis N.2. Nah, jumlah N.1 tambah N.2 tambah N.1 titik tambah N2 titik kita simbolkan dengan N. Berarti kan N besar ini adalah jumlah seluruh frekuensi yang ada. Nah, setiap sel ini punya frekuensi harapannya. Punya frekuensi harapannya. Kalau teman-teman belajar peluang, yang dimaksud frekuensi harapan itu apa coba? Contoh ya, frekuensi harapan tuh gini. Kalau kita melempar satu koin, berapa peluang muncul gambar? Ini pelemparan satu koin. Ada angka, ada gambar. Maka peluang satu kali pelemparan muncul angka berapa? Kan 1/2 ya. Peluang muncul gambar juga 1/2. Betul? Pertanyaannya, berapa frekuensi harapan jika koin dilempar sebanyak 10 kali? Frekuensi harapan jika 10 koin ya. 10 pelemparan koin. 10 kali ya pelemparan koin, maka frekuensi harapannya berapa untuk ini? Frekuensi harapan untuk angka ya setengah dikali 10. Ya. Frekuensi harapan untuk gambar ya setengah dikali 10 atau masing-masing 5. Nah, dengan penjelasan ini juga kalau teman-teman mau menghitung frekuensi harapan di sel satu-satu, sel pada baris pertama dan sel baris pertama dan sel kolom pertama, berapa frekuensi harapannya? Pertanyaannya, ini kita punya sebanyak N. Ya, berapa peluang untuk total baris pertama, berapa peluangnya? Kan kita tulis N1 titik dibagi N. Ya. Kemudian berapa peluang untuk N2 titik? Maka di sini N2 titik dibagi N. Ini masih konsep-konsep peluang. Ya. Nah, tadi di pengantar awal bahwa yang namanya tabel klasifikasi harus memenuhi sifat independen. 2 kejadian dikatakan independen kalau apa? Ini teman-teman belajar peluangnya masih ngacu ke peluang yang SMA ya. A dan B dikatakan independen jika peluang A dikalikan peluang B gitu. Ya. Itu asalnya apa? Peluang A irisan B. Gitu enggak? Ya, bahwa peluang irisan AB kalau dia independen maka akan sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Begitu juga dengan di kolom ini gitu loh, ya. Untuk baris ini peluangnya N1I bagi N. Untuk yang ini peluangnya berapa? Peluangnya adalah N.I, ini peluangnya ya. Peluangnya N.1 dibagi dengan N. Sudah? Nah, maka peluang yang di tengah ini berapa? Maka peluang yang di sini adalah ini dikalikan jumlah kolom ya di sini
jumlah kolom, ini kita bicara peluang dulu, jumlah kolom per n dikalikan jumlah baris n1 titik per n, ini baru peluangnya. Sementara yang kita cari adalah frekuensi harapannya. Frekuensi harapannya dikalikan lagi dengan berapa total yang tadi di contoh saya adalah jumlah pelemparannya. Ya, dari sini kita coret sehingga frekuensi harapan di sel 1, baris 1 dan kolom 1 adalah jumlah pada baris kolom, ya, jumlah pada kolom dikalikan jumlah pada baris dibagikan dengan jumlah total. Demikian juga dengan ini, frekuensi harapannya. Berarti gimana? N.2 dikalikan N1 titik dibagi N. Sampai di sini ngerti nggak? Kenapa asal-muasalnya frekuensi harapan itu dihitung kayak gitu loh. Karena tadi di pengantar awal bahwa yang namanya tabel klasifikasi harus bersifat ekshaustif dan bersifat mutually eksklusif atau bersifat independen. Karena sifat independen ini, maka peluang kejadian itu muncul di sel baris pertama kolom pertama akan sama dengan ini peluangnya di sini ya, ini peluangnya. Kemudian saya butuh untuk remote control. Ya, jadi di sini ini peluang untuk baris pertama, ini peluang untuk kolom pertama. Ketika kita bicara peluang jatuhnya di sel ini, tinggal dikalikan. Itu kalau peluangnya. Yang dicari di sini adalah frekuensi harapannya. Sehingga frekuensi harapan itu adalah ini dikalikan ini dibagikan ini. Paham? Stop sharing. Oke, itu dulu. Sebelum ngitungnya gampang, tapi pemahamannya yang ingin saya tekankan. Kenapa untuk menghitung frekuensi harapan jatuhnya seperti itu? Karena ada tadi pengantarnya bahwa tabel klasifikasi itu harus memenuhi sifat ekshaustif dan mutually eksklusif. Dari sifat mutually eksklusif ini berlaku sifat dua kejadian saling independen. A irisan B, ya peluang A irisan B adalah peluang A dikalikan peluang B. Maka frekuensi harapannya adalah berapa frekuensi total dikalikan peluang irisan tadi gitu. Oke. Nah, sekarang saya sambung ke PowerPoint supaya nyambung. Nah, itu sebabnya ketika membahas korelasi kontingensi, muncul di sini chi-square. Ya, chi-square itu adalah penjumlahan semua selisih frekuensi real dikurangi frekuensi harapannya pangkat 2 dibagi dengan frekuensi harapannya. Jadi kalau sel ini kita bagi-bagi, di dalam sel ini ada frekuensi harapannya. Itu. Ya. Nah, rumus option korelasi kontingensi adalah akar dari chi-square dibagi chi-square, ini dibacanya tulisannya chi-square ya. Chi-square dibagi chi-square ditambah n, jumlah data totalnya. Dengan chi-square didefinisikan seperti ini. Nah, yang tadi saya jelaskan panjang lebar adalah dari mana EIJ ini. Asal-muasalnya EIJ ini dari mana gitu loh. Sampai muncul bahwa EIJ itu adalah NI titik dikalikan NI dikalikan NJ dibagi N. Maksudnya adalah jumlah kolom kali jumlah baris diberikan jumlah total gitu. Dia bergerak. Nah, ini penggambaran yang tadi saya coret-coret ya. Saya coret-coret di slide-nya dijelaskan seperti ini. Jadi setiap sel itu muncul ada frekuensi real sama frekuensi harapan.
Kalau di bahasa statistiknya expected value, ya sama lah. Ya. Kalau diterjemahkan frekuensi harapan masih nyambung. Nah, cuma di sini ada ada kesalahan simbol. Harusnya jumlahnya jangan N1, tapi N untuk yang ke samping sini ditulisnya N1 titik, N2 titik. Yang di sini N.1, N.2, dan seterusnya. Oke. Nah, sementara bagaimana menghitung koefisien korelasi kontingensinya? Ada batasan tertinggi dari baris dan kolom, kita sebut dengan sisi ini ya. Sisi adalah akar dari R dikurang 1 per R. R ini adalah banyaknya baris atau kolom. Kalau baris dan kolomnya tidak sama, kita pilih yang terkecil di antara keduanya. Jadi kalau barisnya 2, kolomnya 3, kita ambil R-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, korelasinya sendiri adalah perbandingan antara sisi yang dihitung dari chi-square dengan batasan tertinggi dari nilai sisi atau sisi tanda bintang. Sekarang kita praktekkan. Ya, kita praktekkan di bahan ajar Excel sudah saya coba menjelaskan bagaimana menghitung koefisien korelasi dari data ini. Tapi saya perlu perjelas bagaimana teknik menghitung cepatnya ya. Oke. Sekarang saya buka Oke, perhatikan ini. Teman-teman boleh buka di file masing-masing. Ini soal awalnya, ya, soal awal. Kemudian saya tambahkan satu baris kosong untuk meletakkan frekuensi harapan masing-masing. Sehingga di tabel berikutnya, yang merah ini adalah frekuensi harapan. Nah, ketika teman-teman menghitung frekuensi harapan dengan Excel, yang dihitung hanya satu sebenarnya, yang lainnya tinggal copy paste dengan catatan. Coba perhatikan teman-teman, saya nguncinya untuk baris yang dikunci adalah hurufnya, F-nya. Sementara untuk kolom, yang saya kunci adalah ininya, barisnya, nomor barisnya. Tapi untuk total, saya kunci dua-duanya, baik huruf maupun barisnya. Oke, ketika ini di-copy, digeser ke samping, maka posisinya akan langsung bergerak dengan sendirinya. Gitu. Ya, tapi kalau nggak dikunci, nanti akan berubah angkanya. Jadi, intinya ketika menghitung dengan Excel, pastikan baris yang dikunci adalah hurufnya atau yang di depan, sementara untuk ini, untuk yang di bawah nih, untuk kolom ya, untuk kolom, total kolom yang dikunci adalah alamat barisnya, alamat barisnya. Kemudian untuk yang total kita kunci dua-duanya, baik huruf maupun barisnya. Nah, dengan cara seperti ini, hitung hanya sekali, kita tinggal copy paste di baris-baris yang bersesuaian akan sama hasilnya. Nah, yang tadi N1.159, N2.195, N3.173 ya. Nah, selanjutnya buat sebentar. Halo. Siap. Jam berapa? Oke. Bu Mita masih pakai nggak Zoom-nya? Oh, udah selesai. Baik. Oke, siap. Siap. Maaf, saya sambung. Setelah dapat frekuensi real dan frekuensi harapan, kita hitung sekarang
Untuk menghitung chi-square ya, untuk menghitung chi-square tadi ada frekuensi dikurangi frekuensi harapan pangkat 2 dibagi frekuensi harapan. Nah ini kalau diklik, teman-teman ada rumusnya tuh, C22 kurang C23 pangkat 2 dibagi C23. Nah di sini hati-hati ketika mengcopy paste di bawah karena sekarang barisnya sudah berbeda. Kalau teman-teman mau copy paste, pastikan posisi penghitungan dengan posisi menghitung di sini selnya tuh mirip. Kalau tidak akan salah ya. Nah, masing-masing dihitung, kemudian masing-masing dijumlahkan. Nah, yang dimaksud jumlah sigma F dikurangi E pangkat 2 dibagi E, yaitu yang 45,55 ini. Nah, itulah nilai chi-square-nya. Nilai chi-square-nya 45,55, maka CC-nya adalah akar dari chi-square dibagi chi-square tambah N. Ya, ini rumusnya tuh. Akar tuh square root ya, Mas Owi ya. Dapat 0,28. Sementara batas CC-nya karena jumlah baris dan kolomnya sama-sama 3, maka square root dari 3 kurang 1 dibagi 3. Dapat 0,82. Nah, perbandingan antara CC dengan batas tertinggi dari CC, atau CC tanda bintang, dapat 0,35. Nah, 0,35 inilah yang menjadi koefisien dari kontingensi. Ya, 0,35 koefisien dari kontingensi, artinya ada hubungan, atau gampangnya gini, ukuran variabel tingkat pendidikan dengan konsumsi susu, kalau secara kalkulasi angka, hubungannya lemah, gitu ya. Ada hubungan tapi lemah. Atau bisa dibilang, dia masih dependen. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini independen sama sekali, karena masih ada angkanya. Kalau yang independen sama sekali, kalau ini hasilnya 0. Berarti enggak bahwa variabel pendidikan dan variabel konsumsi susu bersifat saling bebas gitu. Itu kalau 0. Tapi kalau masih ada angkanya, dia saling berhubungan, saling tergantung atau dependen istilahnya, tetapi tingkat dependensinya tidak kuat, lemah ya 0,35. Di slide ada ukuran-ukuran untuk cara menginterpretasikan korelasi kontingensi, ada di slide ke-14 ya. Kalau di bawah 0,5 hubungannya lemah, 0,5 sampai 0,75 disebut sedang atau cukup, 0,75 sampai dengan 0,90 hubungannya kuat, 0,90 sampai dengan 1 hubungannya sangat kuat. 1 itu sempurna, sementara 0 tidak ada hubungan. Itu untuk koefisien kontingensi. Silakan, ada yang mau tanya nggak? Pak, silakan. Siapa? Tadi Mas Pak. Andriansyah. Iya Pak. Tadi Pak, kayaknya revisi yang Bapak bilang di GCR belum masuk deh Pak. Soalnya yang barusan Bapak tampilkan itu kami cuman adanya soal tahunnya Pak. Oh ya? Duanya yang mana? Belum ada. Oh, yang Excel-nya? Iya Pak. Oke, saya update. Makasih Mas Andriansyah. PPT-nya juga Pak. Delta TY sama delta TX-nya belum muncul di PPT belum muncul. kami. Oke. Bentar, ini. Atau saya share ini ya. Bentar. Download STS. Ini saya hapus. Yang Excel-nya gimana? Belum muncul juga?
Yang tadi, yang sebelumnya Pak, yang tadi pagi Bapak kirim baru jam 9. Oke. Ini sekarang udah saya upload ya. Oh, mungkin belum di-save tadi ya, maaf. Sudah di-upload tapi belum di-save di GRC-nya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan diambil. Oke, untuk yang koefisien kontingensi ada pertanyaan nggak? Menurut saya sih mudah ya. Tinggal teman-teman hati-hati dihitung frekuensi harapannya. Jadi kapanpun teman-teman membahas dengan tabel kontingensi akan ingat terus bahwa harus ada dua sifat yang terpenuhi, karena dua sifat itu muncul rumus yang tadi gitu. Ya, muncul yang tadi, yang frekuensi harapan itu ternyata perkalian jumlah baris dengan jumlah kolom dibagi dengan jumlah total. Itu gampangnya dengan bahasa kita. Jelas nggak nih? Saya jelasinnya agak nyantai ya, karena yang penting teman-teman melekat lama, paham lama gitu ya. Jadi kapanpun membuka materi ini akan dengan mudah paham kembali. Nah, di slide itu ada soal latihan nomor 2. Silakan teman-teman coba ya. Apakah rata-rata dalam sekolah dengan persentase penduduk miskin saling bebas, independen ya, atau saling mempengaruhi? Silakan. Saya kasih waktu 15 menit ya. Enggak. Ya, siapa yang belum pernah praktek di depan layar? Huda udah bergabung belum? Sudah, Pak. Sudah. Di capture Sudah. ya Huda ya. Oh iya, Pak. Itu yang surat itu saya kirim kemana Huda? Lewat WhatsApp saya aja nggak apa-apa, Pak. Ya, nggak harus saya yang antar. Iya, jadi saya yang kasih ke BA, Pak. Oke. Udah ngikutin nggak yang barusan kontingensi? Saya udah masuk kok, Pak, dari yang tadi korelasi yang mana? Rank Spearman itu. Spearman. Iya. Iya. Ya udah praktek deh sekarang yang kontingensi ya. Yang mana, Pak? Yang kontingensi. Oke deh, Pak. Oke, silakan.
Udah di-share? Silakan udah. Udah kelihatan belum, Pak? Saya mati Sudah. share screen-nya. Oke, Diulang. bentar. Ya, diulang. Ini saya yang ngerjain yang kontingen sini, Pak. Ya, kontingensi yang latihan 2. Kontingensi latihan 2 ya. Yang penduduk miskin ini, Pak. Yap. Untuk miskin dan apa tadi? Dan rata-rata lama sekolah ya. Silakan. Di copy paste aja udah, jangan ketik ulang. Dari PowerPoint itu bisa di copy paste kok. Bisa. Kliknya di satu ini udah, di satu sel aja, jangan di blok. Satu sel aja. Nah, kok jadinya gini? PowerPoint-nya di blok ini udah, di blok tabelnya. Sebentar, Pak, saya matikan share screen dulu, Pak. Oke. Belum download PowerPoint-nya soalnya. Oh, PowerPoint-nya nggak ada? Belum. Yang lain? Siapa yang belum pernah praktek, ayo. Siti Nur udah belum? Aisyah, Nur Aisyah, Budiarti. Ya Pak, sebentar. Udah pernah belum? Udah Pak. Udah. Yang belum pernah sama sekali siapa coba? Baisna, ditunjuk. Saya nggak ingat semuanya. Saya juga kurang tahu Pak. Saya saja bagaimana Pak? Ya udah silakan Isna, monggo. Silakan share screen. Oke. Sekarang Isna sisip satu baris ya. Di antara 4 dan 5 sisip satu baris buat naruh frekuensi harapannya. Atau gini deh Isna, supaya nggak disisip, copy paste aja semuanya. Jadi yang frekuensi harapannya ditaruh di bawah gitu ya. Itu akan lebih gampang. Copy paste lagi, ya. Betul.
Ya. Copy, kemudian pas di situ. Nah, sekarang yang 4 sampai dengan 514 dihapus. Sel B13. Sel B13-nya. Ya, dihapus dulu semuanya. Del aja, pencet langsung, ya. Semuanya dihapus sampai 514. Sampai mana, Pak? Itu yang 34, 209, yang di C berapa? C13 sampai 16 dihapus aja semua. Kan kita mau isi dengan frekuensi harapan. Ya, Del. Oke, sekarang coba berapa frekuensi harapan untuk sel B13? Sama dengan ya disorot 103. Bukan itu, 103. B7 ya, dikalikan E4. Kalikan E4. Ya. Jumlah baris sama jumlah kolom yang bersesuaian. E4, mana E4? 76. 76. Ya, dibagi dengan E7, 514. Nah, itu frekuensi harapannya. Jauh enggak? Realnya 4, frekuensi harapannya 15. Kan jauh banget tuh. Ya. Nah, kalau manual seperti itu, Isna. Coba sekarang berapa frekuensi harapan untuk rata-rata lama sekolahnya rendah, tapi persentase penduduk miskinnya sedang. Ya. Kamu lihat fokus, jumlah kolom paling bawah 320. Jumlah barisnya masih di 76. Bagi total. Oke. Nah, sekarang Isna mau pakai manual atau mau pakai copy paste? Oke, copy paste saja, Pak. Kalau copy paste, sekarang balik ke sel B13. Udah? Kunci B7 yang kita kunci apanya? B7 itu apa? Yang kita kunci, 7-nya yang kita kunci. Ya. Kasih dolar di situ. Di depan 7, ya. Oke, kemudian E4 yang kita kunci adalah huruf E-nya, bukan 4-nya. Ya, E7 yang kita kunci semuanya. Pencet F4, langsung dia akan muncul dolar. Ya, enter. Nah, setelah ini dikunci, dirapikan dulu, komanya jadi 2 angka di belakang koma. Nah, tinggal digeser. Geser ke samping, geser ke bawah, gitu. Ya, terus. Oke. Gitu ya. Nah, yang mau kita hitung sekarang, copy paste lagi buat naro chi-square-nya. Yang di copy paste yang Ya, sama ya. Mulai kata dua-duanya nggak apa-apa, kan mau dikosongin ntar. Cuma buat naro chi-square-nya. Sekarang kan baru frekuensi harapan. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang hitung masing-masing nilai chi-square untuk setiap sel. Dihapus dulu, Isna. B21 sampai E24. Jangan semuanya. Selnya aja yang dihapus. Sel datanya tadi. Yang 00 tuh. Sampai di pojok. Sampai 148 dihapus semua. Yap.
Kamu pencet aja tombol del, Isna. Jadi jangan semuanya button. Oke, sekarang tulis sama dengan kurung buka. Frekuensi realnya berapa? 4. Di atas 4. Ya, dikurang frekuensi harapannya ada di 15,23. Oke, tutup kurung. Pangkat 2 dibagi frekuensi harapan 1523. 1523. No. Nah, enter. Nah, itu nilai chi-square untuk sel 11. Ya. Karena ini akan bergerak, tinggal copy paste sampai ke D, jangan semuanya ya. Copy paste sampai ke D. Ya, tarik ke D sampai ke D. Stop, tarik sampai ke 23. Oke. Silakan dirapikan 2 angka di belakang koma. Nah, kalau mau langsung berapa chi-square-nya, langsung ke pojok E24. E24. Ya, di situ sama dengan sum, kemudian blok semuanya. Ya, blok semuanya situ ya, sampai 47,9. Ya, itu kurung. Enter. Nah, itulah nilai dari chi-square-nya. Ya. Nah, sekarang langkah berikutnya menghitung CC-nya. Silakan Isna. CC itu adalah square root dari chi-square dibagi chi-square tambah N. Ini di copy paste lagi ke Nggak usah. Kita tinggal langsung ngitung itu ya, ngitung CC. Ketik aja CC di yang 99,36 kamu tulis sebagai chi-square gitu ya. Chi-square. Chi-square. CHI. Square. Square, enter. Ya, itu nilainya 99,36. Sama dengan dulu. Ya. Kemudian bawahnya CC. Ya, sama dengan gimana? Sama dengan square root, itu akar. Kurung buka. Ya, klik, bagi. Kurung, bagi dengan, ya, kurung buka lagi. Square root-nya diklik lagi. 99,36 diklik lagi. Ya, ditambah N-nya berapa? 514. Tambah 514 di atas. Yap, tutup kurung. Tutup kurung lagi, karena ada 2. Yap, enter. Nah, 0,40. Ya, dibikin 2 angka di belakang koma. Oke, kemudian CC bintang. CC bintang ini adalah batas tertinggi dari koefisien kontingensi. Di mana? Ada berapa baris, berapa kolom? Jumlah baris berapa, Isna? bagaimana Pak? Jumlah barisnya ada berapa? Jumlah baris ada 3, ya. Ada 3 Pak. Ya. Jumlah kolom ada 3. Nah, karena jumlah baris dan kolomnya sama, berarti R-nya berapa? 3. Hanya 3. Silakan dihitung. Tadi rumusnya apa? Akar dari R-1 dibagi R. Ya. Square root berarti. Boleh. 3 kurang 1 bagi. Kurung buka dulu ya. Kurung buka lagi. 3 kurang 1 bagi 3. Kurung. Bentar. Ya, 0,81. Nah, sekarang perbandingan antara CC dengan CC bintang itu berapa? Itulah nilai koefisien kontingensinya. Nilai korelasi kontingensi. Koefisien kontingensi. Koefisien korelasi kontingensi kalau mau lengkap.
korelasi kontingensi. Berapa? Sama dengan 0,40 terbalik ya, 0,40 dibagi 0,82. Sekitar 0,5 sekian, Pak. Ya, 0,49. 0,49. Masih? Hubungannya gimana, Mbak Isna? Lemah apa kuat? Lemah, sedang apa kuat? Lemah. Lemah, karena masih di bawah Lemah, Pak, karena kurang 0,5. dari 0,50. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau ngitung seperti ini juga boleh. Mau ngitung pakai slip, menginsert baris juga boleh. Nah, ini koefisien korelasi kontingensi. Kira-kira bisa dipahami? Stop screen ya, Pak. Oke, monggo. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Gimana? Mudah kan ya? Oke, nah terakhir ada waktu sampai 45 menit ke depan, saya akan membahas koefisien korelasi untuk data yang diukur minimal ordinal, yaitu kendal tau. Oke, silakan yang mau minum dulu deh, karena yang ini butuh konsentrasi lebih. Di kelas lain nggak diajarin detailnya untuk kendal tau, tapi saya kira mau belajar sekarang atau belajar nanti tetap aja teman-teman harus belajar gitu. Jadi saya kasih dulu bekalnya yang cukup. Oke, sekarang perhatikan. Kalau kendal tau yang versi ada pengulangan sudah saya share di YouTube. Teman-teman tinggal ikuti aja. Saya akan menjelaskan dari dasar banget kendal tau yang tidak ada pengulangannya.